Jelas. Oke. Shalom Kanel, apa kabar? Baik. Baik. Nah, terima kasih sudah mau sama-sama saya ajak ngobrol. Dan hari ini gimana Kanel? Baikkah tadi hari ini? Maksudnya dari pagi tadi sampai siang sampai udah sore menjelang malam ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, lancar ya. Iya. Gak capek? Capek. Capek. Oke. Nah Kanel udah umur berapa sekarang ya? Kira-kira? Dua Dua. Kan? Nah pasti Kanel udah maksudnya udah lewati masa-masa pubertas lah ya, udah melewati masa-masa namanya bergaul. Nah Kanel, kan kakak lebih senior lah ya, bisa dibilang, dan otomatis kakak lebih banyak pergaulan. Nah kira-kira menurut kakak pergaulan itu membentuk karakter nggak? Sedikit membentuk. Kalau dari saya. Sedikit membentuk. Bisa kakak kasih alasan atau definisi kakak kenapa? Kenapa saya bilang pergaulan itu sedikit membentuk karakter? Karena pertama, pergaulan itu dibentuk dari keluarga dulu. Kemudian bukan karakter dibentuk oleh keluarga. Karakter Ya. Maksud saya karakter itu dibentuk pertama-tama dari keluarga dulu. Kenapa? Karena keluarga itu yang menjadi pertama kali kita untuk hidup lah, menjalani kehidupan. Kita belajar dari apa yang ada di dalam keluarga kita, seperti itu. Kemudian kenapa saya katakan karakter itu hanya sedikit dibentuk dari pergaulan, karena kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau sejauh ini dari saya sendiri, intinya kita tahu untuk membatasi diri, membawa diri kita ke dalam satu pergaulan. Dan kalau dari saya cukup memilih-milih teman ketika bergaul. Iya. Jadi itu ya. Jadi menurut kakak pembentukan karakter itu dari kita. Yes. Lebih besar dari kita. Jadi walaupun orang tua lah, kalau kakak bilang tadi orang tua juga memiliki pengaruh besar buat karakter kita. Nah, yang saya maksud di sini dan saya mau sama-sama kita diskusi itu tentang kakak, misalnya bukan lebih percaya sih, lebih megangnya gimana maksudnya? Kalau misalnya orang memiliki karakter itu, ada karakter itu setelah dia bergaul, setelah dia hidup, setelah dia setelah dia bergaul sama orang tuanya, setelah dia bergaul sama temannya. Nah itu membentuk karakter, atau menurut kakak, ini pertanyaannya, atau menurut kakak karakter itu sudah ada sejak dalam lahir? Nah ini menarik kakak, karena kita akan membahas tentang karakter. Nah definisi kakak gimana? Kakak setuju dengan argumen saya, atau kakak nggak setuju tentang karakter itu udah ada dalam bawaan lahir? Maksudnya bawaan lahir ini karakternya setelah dia lahir udah ada karakter. Kalau karakter lebih ke apa ya? Mungkin kalau ngomongin bawaan lahir berarti dari temperamen ya. Apa sih? Temperamen, gaya atau apa? Bisa sih, bisa ulang. Bisa ulang. Maksudnya kakak, kalau misalnya saya kasih dua pertanyaan, kakak lebih pegang yang mana, antara karakter itu ketika kita bersosialisasi sama orang lain, atau karakter itu sudah ada dalam diri kita pas kita udah lahir itu? Karakter dibentuk saat, pokoknya kalau lebih kayak dibentuk. Nah kalau dibentuk, nah tapi kalau udah ada itu apakah dari lahir atau setelah nanti pas kita udah hidup menjalani kehidupan baru karakter itu ada? Nah itu paham nggak? Saat menjalani kehidupan. Saat menjalani kehidupan karakter udah ada. Nah menarik nih kak, itu definisi kakak. Kakak sepakat dengan itu? Nah kak, saya mau ajak sama-sama kita berpikir. Kan kita sama-sama orang Kristen kan? Iya kan? Kakak orang Kristen percaya Yesus kan? Yes. Kira-kira yang bawaan lahir itu apa sih? Dosa. Dosa. Apakah dosa itu memiliki kecenderungan? Yes. Dosa. Untuk berbuat yang tidak sesuai kehendak Allah. Dosa membuat kecenderungan, membuat tidak cenderung untuk berbuat dosa. Iya. Dan itu setelah
Bahkan di dalam Mazmur Daud bilang di dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Nah, maksudnya saya mau katakan begini. Ketika kita lahir pun kan, kita sudah karakter. Kita sudah ada karakter. Nah, karakter itu kita sudah ada karakter, namun karakter itu belum kita bentuk. Nah, karakter yang kita percaya dalam kekristenan kan, kita kan berbicara tentang dosa. Nah, dosa ini sudah ada sejak setelah kita lahir. Nah, otomatis kecenderungan, walaupun memang baik, memang belum tentu melakukan dosa, tapi kecenderungan manusia pasti ketika belum mengenal Kristus pasti akan berbuat dosa terus kan? Atau kakak ada argumen lain tentang kakak sepakat nggak dengan pendapatku bahwa karakter manusia itu ada di dalam sejak dia lahir atau enggak? Kan kita bahas ada. Kakak bilang tadi pas saat bergaul menjalani kehidupan. Paham kan? Oke, kirain karakter itu soal pembawaan diri. Tapi itu nyangkut sih ke dosa. Nah ya kan, karena kecenderungan kan manusia yang kalau karena dia nggak merayakan Kristus, maka dia akan berbuat dosa terus. Maka ini karakter orang yang sudah ada gitu. Ketika dia udah lahir, dia udah ada memiliki karakter. Namun untuk mengasah itu semua, dia harus menjalani kehidupan. Maka dia mau memiliki karakter baik, ya dia harus percaya Kristus. Dia mau memiliki karakter yang buruk, nah dia pun pasti gak akan percaya Kristus. Maka ini bukan masalah sih, tapi yang menurut kakak gimana kalau tentang karakter? Jadi kita ngomongin karakter pembawaan diri seseorang ketika dia percaya Kristus atau? Nah, kita berbicara tentang karakter dulu kan. Karakternya sudah ada sejak dia lahir atau sebelum dia lahir? Setelah dia menjalani kehidupan atau pas memang waktu dia bayi, waktu dia keluar dari rahim ibu. Nah, kita bahas itu. Mengatur dosa. Bukan tentang dosa, tapi tentang karakter. Cuman aku menyadari. Nah, karena kan kecenderungan manusia kan udah berbuat dosa kan, otomatis karakternya pun. Ya. Masuk. Berarti setelah dia hidup, sejak dari bayi. Gimana menurut kakak? Apakah ini menurut kakak setuju nggak? Setuju kan? Setuju. Maksudnya dari awalnya kakak baru tahu atau gimana ini? Atau kakak berubah pola pikirnya? Berubah ya definisi kakak ya, karena masih masuk kan? Masuk kan? Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada kakak. Kalau misalnya kakak setuju dengan diskusi hari ini, bahwa memang kesimpulannya bahwa karakter itu sudah ada sejak dia lahir karena perbuatan karena dosa, nah itu adalah salah satu karakter. Ini juga daging ini adalah salah satu karakter, cuman belum kita asah. Namun ketika mau diasah, ketika kita hidup, ketika kita menjalani kehidupan, maka kakak setuju kan dengan kesimpulan itu? Setuju. Oke. Jadi kira-kira ini apakah hal yang baru kakak belajar atau hal yang baru kakak tahu aja? Baru tahu aja. Oke, bagus ya. Bagus. Oke, terima kasih kak. Maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Semoga ini kerekam sih. Oke, thank you kalian. Oke.